legendaris Kota Medan, Jalan Pesawat. Masih banyak bangunan kuno. Kita mau jalan-jalan sore ke Jalan Merdeka. Ini masih Jalan Kesawan. Oke guys, kita nyalip-nyalip. Dan masih ada suasana Imleknya guys. Ada kebun, ada Sri Kandi, ada masih banyak guys tempat makan enak. Ada Rams Cafe, ada Ailo, terus ada Coffee Cart, ada Jala-Jala juga guys. Nah ini ada Starbucks-nya guys. Starbucks cafe-nya ada di sini. Rame guys. Belum malam juga sudah rame yang datang. Nih lihat nih, semua pada nongkrong di Merdeka Walk. Akhirnya, nah luar biasa kan guys. Wah, kereta juga rame banget guys. Ini banyak orang yang jalan sore. Rame kan guys. Tuh lapangannya tuh. Ini guys, kita sampai, kita parkir dulu. Tuh, Lapangan Merdeka namanya guys. Kota Medan memiliki banyak tempat bersejarah, dan sebagian tempat tersebut menjadi destinasi wisata. Salah satunya, Lapangan Merdeka Kota Medan. Lapangan ini merupakan tempat bersejarah dan juga menjadi tempat destinasi wisata Kota Medan. Lapangan Merdeka Medan yang kini sering disebut masyarakat Medan dengan sebutan Merdeka Walk atau LAMERK, singkatan Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka Medan ini merupakan sebuah alun-alun di Kota Medan, yang terletak di area Kesawan, tepat di pusat kota, dan merupakan titik nol Kota Medan seperti ditetapkan pemerintah Kota Medan. Secara administratif, lokasinya berada dalam Kecamatan Medan Petisah.
Uniknya lapangan Merdeka ini juga dikelilingi berbagai bangunan bersejarah dari zaman kolonial Hindia Belanda. Di antaranya kantor Pos Medan, Hotel de Boer, Dharma Deli, Gedung Balai Kota Lama dan Gedung De Javasche Bank Indonesia. Di sekelilingnya juga ditanami pohon trembesi yang sudah ada sejak zaman Belanda. Lapangan Merdeka ini direncanakan pembangunannya sejak 1872, sejalan dengan kepindahan Kesultanan Delhi dan pusat administrasi bisnis 13 perusahaan perkebunan dari Labuhan Delhi ke Medan. Kemudian, saat itu lapangan ini aktif digunakan sejak 1880. Pada zaman Belanda, namanya adalah De Esplanade. Berbagai peristiwa bersejarah berlangsung di lapangan Merdeka, termasuk upacara penyambutan pilot pesawat yang mendarat pertama kali di Medan pada tanggal 22 November tahun 1924. Pada tahun 1942, nama Esplanade berubah menjadi Fukuraido yang juga bermakna lapangan di tengah kota. Fungsinya tetap sama, sebagai lokasi upacara resmi pemerintahan. Setelah Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, pada tanggal 6 Oktober tahun 1945 dilaksanakan rapat raksasa di Fukuraido yang menyiarkan secara resmi berita proklamasi Indonesia, yang dibacakan Gubernur Sumatera Muhammad Hasan. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1945, nama Fukuraido berubah menjadi Lapangan Merdeka dan disahkan Wali Kota Medan, Luat Siregar. Hingga sekitar tahun 1950, di Lapangan Merdeka juga terdapat monumen Tamiang yang didirikan pemerintah Belanda untuk memperingati tentara Belanda yang menjadi korban dalam Perang Tamiang, tahun 1874–96. Di sebelahnya terdapat sebuah geriten, Jambur Karo, yang kini juga telah tidak ada. Saat ini sebagian areal Lapangan Merdeka telah dialihfungsikan. Di antaranya sisi barat yang telah menjadi pusat kuliner Merdeka Wall, sisi timur yang berubah menjadi areal parkir bagi stasiun Medan, sisi selatan yang menjadi kantor polisi dan lapangan parkir motor bagi pengunjung pusat jajanan. Semenjak dialihfungsikan, Lapangan Merdeka Medan saat ini dikenal sebagai pusat kuliner, tempat berolahraga dan wisata malam di kota Medan. Ratusan hingga ribuan pengunjung selalu memadati kawasan pusat kuliner yang berada di tengah kota terbesar ketiga di Indonesia ini. Menikmati beragam sajian kuliner yang ditawarkan atau berjalan-jalan di sekitar area Lapangan Merdeka yang syarat kisah sejarah adalah dua dari banyak hal menarik yang bisa dilakukan pengunjung saat berwisata ke tempat ini. Bagi pecinta kuliner, Merdeka Walk menyediakan puluhan gerai yang menjajakan berbagai makanan, baik makanan tradisional seperti soto Medan, sup buntut, pecal, gado-gado, ayam penyet dan bahkan western food, hingga makanan cepat saji seperti pizza, hamburger dan lainnya. Wisata kuliner malam Anda juga akan dilengkapi dengan sajian hiburan menarik seperti live music dan band performance. Di waktu-waktu tertentu, Anda bahkan dapat menyaksikan berbagai pertunjukan yang dilangsungkan di Lapangan Merdeka. Di kawasan kuliner Merdeka Wall, tersedia kurang lebih 700 kursi untuk pengunjung.
Bersiap-siaplah untuk menikmati suasana ramai dari para pemburu kuliner malam yang memadati tempat ini, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Agak hampa rasanya kalau piknik ke suatu tempat tanpa mencicipi kuliner khas daerah itu. Merdeka Walk Medan, atau lebih populer dengan sebutan MW, adalah salah satu pusat kuliner terlengkap di kota Medan. Dan kamu jangan sampai menyesal karena nggak menyempatkan diri mampir kemari dalam rangkaian kunjunganmu ke kota Medan. Di tahun 2005 pemerintah setempat menggagas pendirian semacam pusat kuliner khas Medan dengan memanfaatkan lahan seluas 6.600 meter persegi di dekat lapangan Merdeka Medan. Stand-stand makanan ditata dengan apik mengelilingi areal meja kursi buat pengunjung di bawah pepohonan besar yang udah ditanam sejak masa pendudukan Belanda. Kalau perutmu belum terlalu lapar, kamu bisa sempatkan dirimu buat melihat-lihat bangunan tua di sekitar lapangan Merdeka dan berfoto selfie sebentar di sini. Dah kebayangkan asyiknya nongkrong siang-siang di Merdeka Walk Medan sambil makan es krim atau juice dan menikmati angin sepoi-sepoi bersama si dia. Di malam hari, apalagi di malam minggu, suasana bukannya jadi sepi tapi malah semakin meriah. Aneka lampu berwarna-warni digantungkan di beberapa sudut menambah meriahnya suasana. Ada sekitar 700 tempat duduk yang tersedia di Merdeka Walk Medan. Jadi kamu nggak perlu khawatir bakal makan atau minum sambil berdiri karena nggak kebagian tempat duduk. Travelers. Ada juga sebuah layar tancap di beber di salah satu sudut Merdeka Walk Medan yang biasanya memutar film-film yang lagi ngehits atau siaran pertandingan sepak bola. Kalau lagi beruntung kamu bisa nonton live music yang dimeriahkan oleh band-band lokal dari Medan dan sekitarnya. Kalau menurut pergi-pergi si Merdeka Walk Medan mirip sama food court Pantai Kemala di Balikpapan. Bedanya Merdeka Walk Medan letaknya di tengah kota. Melihat kemeriahannya kamu mungkin akan membandingkannya dengan Pakuwon Food Festival di Surabaya. Bedanya, jajanan yang ditawarkan di Merdeka Walk Medan kemungkinan besar nggak akan kamu temui di tempat lain. Makanan dan minuman andalan Merdeka Walk Medan. Pengen nyobain pancake durian ala Medan, soto Medan atau nasi lemak? Merdeka Walk Medan tempatnya. Kerennya lagi, kamu nggak hanya bisa mencicipi kuliner khas Medan di sini, travelers. Ada juga restoran fast food ternama seperti McDonald dan Pizza Hut. Masakan Asia seperti nasi goreng, kepkei atau sup tom yang berbaur dengan makanan populer dari tanah Andalas seperti sate Padang, sop buntut, bakso, mie pangsit dan empek-empek. Kalau belum terlalu lapar kamu bisa melihat-lihat aneka souvenir khas Medan yang ditawarkan di salah satu stand atau mengajak adik kecilmu main di arena permainan anak. Menurut beberapa orang harga makanan di Merdeka Walk Medan agak sedikit di atas rata-rata harga makanan di pusat kuliner lainnya di kota Medan dan nggak cocok sebagai tempat jajan di tanggal tua seperti sekarang. Tapi menurut pergi-pergi wajar aja sih soalnya satu hal yang menjadi incaran para pengunjung adalah atmosfer malam yang hangat dan akrab. Persis seperti karakter orang Medan yang ceplas-ceplos tapi jujur dan terbuka. Merdeka Walk Medan buka setiap hari dari hari Minggu sampai Jumat jam 11 siang sampai 12 malam. Terus kalau hari Sabtu buka dari jam 11 siang sampai jam 2 dini hari.
Cara mendatangi Merdeka Walk Medan juga nggak sulit karena kamu bisa langsung melihatnya begitu turun dari kereta api dan melangkah keluar dari stasiun Medan. Kalau kamu naik pesawat cari taksi aja yang mau membawamu ke Merdeka Walk Medan. Mudah banget, kan? Tertarik habiskan liburan akhir tahunmu di Medan? Yuk hubungi Pergi sekarang buat memesan tiket pesawat dan memesan kamar hotel murah tapi nyaman di Medan atau sekitarnya. Merdeka Walk dikenal sebagai pusat kuliner dan wisata malam di kota Medan. Ratusan hingga ribuan pengunjung selalu memadati kawasan pusat kuliner yang berada di tengah kota terbesar ketiga di Indonesia ini. Menikmati beragam sajian kuliner yang ditawarkan atau berjalan-jalan di sekitar area lapangan Merdeka yang syarat kisah sejarah adalah dua dari banyak hal menarik yang bisa dilakukan pengunjung saat berwisata ke tempat ini. Bagi pecinta kuliner, Merdeka Walk menyediakan puluhan gerai yang menjajakan berbagai makanan, baik makanan tradisional seperti soto Medan, sup buntut, pecal, gado-gado, ayam penyet dan bahkan western food, hingga makanan cepat saji seperti pizza, hamburger dan lainnya. Wisata kuliner malam Anda juga akan dilengkapi dengan sajian hiburan menarik seperti live music dan band performance. Di waktu-waktu tertentu, Anda bahkan dapat menyaksikan berbagai pertunjukan yang dilangsungkan di lapangan Merdeka. Di kawasan kuliner Merdeka Walk, tersedia kurang lebih 700 kursi untuk pengunjung. Bersiap-siaplah untuk menikmati suasana ramai dari para pemburu kuliner malam yang memadati tempat ini, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Tak hanya menawarkan hiburan modern, daerah sekitar Merdeka Walk dan lapangan Merdeka juga merupakan situs bersejarah peninggalan kolonial Hindia Belanda. Lapangan Merdeka sendiri dulunya berupa esplanade atau tanah lapang yang biasa digunakan oleh pemerintah di masa lampau untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan penting. Merdeka Walk dikelilingi pula oleh sejumlah bangunan tua yang bersejarah. Kantor Pos Medan yang gedungnya bergaya arsitektur klasik Eropa adalah salah satunya. Di malam hari, gedung ini semakin ramai dikunjungi oleh mereka yang ingin berfoto maupun yang hanya ingin berjalan-jalan. Selain kantor Pos Medan, bangunan bersejarah lain yang lokasinya dekat dengan Merdeka Walk adalah Hotel Ina Dharma Delhi, stasiun kereta api tua dan titik gantung. Lokasinya yang sangat strategis, karena berada dekat dengan stasiun besar kereta api Medan memudahkan wisatawan dari luar kota Medan berkunjung ke Merdeka Walk. Untungnya, di Merdeka Walk ini menjadi pusat kuliner di Medan, karena selain bisa menyantap berbagai menu khas Medan, di sini juga ada dijual oleh-oleh khas Medan. Suasananya pun sangat asyik untuk nongkrong bersama teman dan keluarga, ungkap wisatawan dari Padang, Ahmad Saiful, tim media Dinas Pariwisata. Tempat tongkrongan asik yang berada tepat di jantung kota Medan, yaitu di Jalan Balai Kota, Medan. Kalau kamu lagi nyari tempat ngopi, santap kuliner dan sekaligus belanja souvenir ataupun oleh-oleh khas Medan, kamu bisa berkunjung ke Merdeka Walk.
Tempat keren yang satu ini layak kita sebut sebagai one-stop shopping center. Kamu mau kuliner apa? Western atau Indonesian? Di sini ada, gak cuma keunikan dan kelezatan makanan yang tersedia. Tempat ini menyajikan konsep nongkrong outdoor yang super cozy dan bikin kamu betah berlama-lama di sini. Nah, penasaran kegiatan apa aja yang bisa kamu lakuin pas lagi nongkrong di Merdeka Walk Medan? Yuk simak ulasan mengenai 7 hal menarik yang bisa dilakukan di Merdeka Walk Medan. Beraneka ragam kuliner bisa kamu temukan di sini. Mulai dari kopi asli Indonesia hingga kopi luar negeri. Mulai dari makanan lokal hingga makanan western juga ada di sini. Makan sambil menikmati alunan musik dan suasana romantis akan kamu dapatkan di Merdeka Walk Medan. Tapi jangan kesini sendirian ya, karena bakal gak seru. Rame bareng teman itu pasti lebih jos. Jangan pusing nyari oleh berupa souvenir di Medan. Kamu bisa mampir ke sini dan temukan oleh yang kamu cari. Di Merdeka Walk Medan banyak souvenir unik dijajakan. Ada juga kaos khas kota Medan loh. Harga juga bervariasi. Yang jelas sebanding dengan kualitas barang yang kamu beli. Kalau bicara foto, Merdeka Walk emang gudangnya spot menarik untuk foto guys. Di sekeliling Merdeka Walk Medan akan kamu jumpai bangunan tua yang udah berdiri sejak zaman dulu. Seperti kantor pos besar yang tepat di seberang Merdeka Walk. Selain kantor pos besar, ada juga gedung Balai Kota, Hotel Ina Dharma Delhi, Gedung Londong Sumatera, titik gantung dan masih banyak lagi spot foto menarik lainnya. Kamu pecinta olahraga juga harus mampir ke Merdeka Walk Medan. Tepat di sekeliling lapangan Merdeka Medan terdapat fasilitas gym sederhana dan gratisan yang bisa kamu manfaatkan. Gak cuma fasilitas gym, sarana olahraga seperti jogging track juga ada loh di sini. Pepohonan tua yang tertata rapi semakin menambah keindahan areal ini. Kamu yang datang ke sini bareng keluarga dan anak gak perlu bingung. Sebab bisa dipastikan anak kamu gak bakal bosan ketika berada di tengah keramaian Merdeka Walk. Di Merdeka Walk kamu akan menjumpai arena bermain anak gak jauh dari pintu masuk bagian samping Merdeka Walk. Ajak anak kamu bermain di sini, dan biarkan kebahagiaan mereka berlanjut hingga malam. Gak lengkap rasanya main di Merdeka Walk kalau gak menikmati berbagai event yang diselenggarakan oleh pengelola tempat tongkrongan ini. Berbagai kegiatan seperti music performance, tarian, pameran dan hiburan lainnya sering diselenggarakan di areal Merdeka Walk. Semua kegiatan ini sengaja dibuat untuk memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke Merdeka Walk Medan. Satu lagi yang bisa kamu nikmati di Merdeka Walk Medan adalah galeri seni lukis yang berukuran mini. Lukisan menarik dan indah bisa kamu saksikan dan bawa pulang jika berminat. Spot yang satu ini menambah nilai seni yang unik di Merdeka Walk Medan.
Gimana guys? Keren kan tempat tongkrongan anak Medan yang satu ini? Jangan sampai kelewatan ya. Kamu harus mampir ke sini kalau lagi di Medan. Alun-alun ini direncanakan pembangunannya sejak 1872. Sejalan dengan kepindahan Kesultanan Delhi dan pusat administrasi bisnis 13 perusahaan perkebunan dari Labuhan Delhi ke Medan. Dua lapangan ini aktif digunakan sejak 1880. Tiga pada zaman Belanda. Namanya adalah The Esplanade. Berbagai peristiwa bersejarah berlangsung di Lapangan Merdeka, termasuk upacara penyambutan pilot pesawat yang mendarat pertama kali di Medan pada tanggal 22 November tahun 1924. Pada tahun 1942, nama Esplanade berubah menjadi Fukuraido yang juga bermakna lapangan di tengah kota. Dua fungsinya tetap sama, sebagai lokasi upacara resmi pemerintahan. Setelah Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, pada tanggal 6 Oktober tahun 1945 dilaksanakan rapat raksasa di Fukuraido yang menyiarkan secara resmi berita proklamasi Indonesia, yang dibacakan Gubernur Sumatera Muhammad Hasan. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1945, nama Fukuraido berubah menjadi Lapangan Merdeka dan disahkan Wali Kota Medan, Luat Siregar. Hingga sekitar tahun 1950, di Lapangan Merdeka juga terdapat Monumen Tamiang yang didirikan pemerintah Belanda untuk memperingati tentara Belanda yang menjadi korban dalam Perang Tamiang, tahun 1874–96. Di sebelahnya terdapat sebuah geriten, Jambur Karo, yang kini juga telah tidak ada. Sisi barat yang dulunya kurang diperhatikan dan dirawat menjadi pusat kuliner dan ikon kota Medan Merdeka Wall. Sisi timur yang berubah menjadi areal parkir bagi stasiun Medan. Sisi utara yang menjadi kantor polisi dan lapangan parkir motor bagi pengunjung pusat jajanan. 2. Pusat jajanan 24 jam yang terletak di Lapangan Merdeka Medan dan tepat berada di seberang Balai Kota Lama Medan. Sebagai pusat makanan, puluhan gerai makanan tersedia di sini. Mulai dari makanan barat, makanan Asia sampai makanan khas Medan. Selain menyediakan hidangan dalam berbagai menu, Merdeka Walk juga menyediakan satu tempat yang nyaman dengan keasrian pepohonan bernama Centerpiece. Tempat ini biasanya diisi berbagai hiburan seperti pertunjukan musik langsung, live music, acara untuk keluarga, gadis, wanita dan ajang kreativitas anak muda atau remaja, seperti boyband, girl band, pop, R&B kontemporer, hip hop, rap, disc jockey, dan hiburan lainnya di Centerpiece.
Serius? Situ ada situ. Mana coba lihat? Camping ya? Oh, iya. Ada pas. Keren. Kena teknik enggak ini ya sensornya? Enggak. Apa orang ini memang ngemis, bukan aku ngemis. Oh. Pura pau kau memang udah pau kau. Enggak ada.
muter ya Bang ya?
bener deh, masa sendiri. Nah, cepetan. Day. Oke.